Halo semuanya, dengan Adila Ayu Imtiaz di sini. Selamat datang dalam video pembahasan tentang Kali ini kita akan fokus pada dua aliran besar, yakni neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Sejarah perfilman selalu bergerak dinamis seiring berkembangnya teknologi dan ide-ide baru dalam bercerita. Dari film bisu yang hanya mengandalkan gambar sinema, kemudian menemukan suaranya. Sejak itu, dunia perfilman berubah selamanya. Selain itu, muncul pula gerakan yang ingin menghadirkan realistis sosial apa adanya, yaitu neorealisme Italia. Sementara di sisi lain, Hollywood mengembangkan gaya realisme klasiknya yang mendominasi pasar dunia. Mari kita bahas satu persatu. Pada awalnya, film hanya berupa gambar bergerak tanpa suara. Musik biasanya dimainkan secara langsung di ruang pemutaran oleh pianis atau orkestra. Namun, kebutuhan menghadirkan suara asli dalam film terus dicari oleh para penemu dan produser. Tonggak besar terjadi pada tahun 1927 dengan rilis The Jazz Singer dari Warner Bros. Film ini menjadi film bersuara pertama yang sukses secara komersial, meskipun sebagian besar adegan masih bisu. Film ini menampilkan dialog dan nyanyian yang direkam langsung. Kalimat terkenalnya yakni "You ain't heard nothing yet". Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear toot toot tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play toot toot tootsie, 3 chorus, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Seakan menandai revolusi baru dalam dunia sinema. Awalnya, film bersuara menimbulkan kontroversi. Banyak sutradara dan aktor film bisu yang khawatir karir mereka akan berakhir. Ada juga yang berpendapat bahwa film bisu sudah cukup indah tanpa suara. Namun teknologi suara dengan cepat membuktikan keunggulannya. Tahun 1930-an, hampir semua studio besar Hollywood beralih ke film bersuara. Memang pada awalnya ada tantangan, kamera tidak bisa banyak bergerak karena harus dekat dengan mikrofon yang sensitif. Tetapi teknologi segera berkembang dan sutradara kembali leluasa bereksperimen. Hadirnya suara membuat film semakin kaya. Dialog membuat karakter lebih nyata, musik memperkuat suasana, dan efek suara menghadirkan pengalaman baru. Bahkan lahir genre-genre baru seperti musical, gangster, film, dan komedi dialog. Sekarang kita beralih ke Italia, tempat lahirnya neorealisme. Gerakan ini muncul pasca Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1943 hingga 1952. Italia pada saat itu hancur akibat perang. Rakyat hidup dalam kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan. Sutradara merasa film tidak boleh hanya glamour atau propaganda. Mereka ingin menghadirkan kenyataan sosial apa adanya. Apa saja sih ciri khas neorealisme? Pertama, menggunakan aktor non-profesional, yaitu orang-orang biasa. Kedua, syuting dilakukan di lokasi nyata, bukan studio. Ketiga, kisahnya sederhana, sering tentang rakyat kecil yang perjuangan sehari-hari. Keempat, gaya kameranya cenderung dokumenter, seperti merekam kehidupan nyata. Salah satu contoh terkenal ada Bicycle Thieves karya Vittorio De Sica tahun 1948. Film ini bercerita tentang seorang ayah miskin yang kehilangan sepedanya, padahal sepeda itu penting untuk pekerjaannya. Cerita sederhana, tetapi penuh emosi dan kritik sosial. Dampak neorealisme sangat besar. Gerakan ini memberi suara pada rakyat biasa yang sebelumnya jarang muncul di layar. Bahkan neorealisme mempengaruhi sutradara di seluruh dunia, misalnya Prancis dengan Nouvelle Vague, dan juga sinema modern sampai hari ini. Intinya, neorealisme membuktikan bahwa film bisa lebih dari sekedar hiburan. Film bisa menjadi medium untuk menyampaikan realitas sosial yang sesungguhnya. Nah, untuk sekarang kita kembali ke Amerika, ke pusat perfilman terbesar di dunia, yakni Hollywood. Di sini berkembang gaya yang disebut realisme klasik Hollywood.
Realisme klasik berkembang sejak era film bisu, lalu matang di era suara. Ciri utamanya adalah alur cerita jelas, line art, dan mudah diikuti. Cerita berpusat pada tokoh utama yang menghadapi konflik, lalu menemukan penyelesaian. Pada era film bisu, Hollywood sudah mengenal continuity editing atau editing berkesinambungan. Teknik ini membuat cerita terlihat natural dan mudah dipahami penonton. Dengan hadirnya film suara, gaya ini semakin sempurna. Hollywood pun masuk ke Golden Age, yaitu tahun 1930-an sampai 1950-an. Saat itu, studio-studio besar seperti MGM, Warner Bros., Paramount, dan Universal mendominasi industri. Mereka melahirkan bintang-bintang besar seperti Clark Gable, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, dan Marilyn Monroe. Genre-genre populer juga berkembang pesat seperti musical, film noir, western, dan melodrama menjadi tontonan favorit para orang-orang. Hollywood tidak hanya menjual cerita, tetapi juga glamour dan gaya hidup. Bagaimana sih dengan gaya visualnya? Pertama, cerita biasanya mengikuti struktur 3 babak, yakni pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Kedua, editing continuity digunakan agar perpindahan adegan terasa mulus. Dengan cara ini, penonton lupa bahwa mereka sedang menonton film, seolah-olah dunia ditampilkan benar-benar nyata. Itulah kekuatan realisme klasik Hollywood. Ia menghadirkan dunia yang terlihat realistis, namun tetap penuh keindahan dan hiburan. Dan yap, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bagaimana teknologi dan ide mempengaruhi arah sinema. Film suara merevolusi cara bercerita, menghadirkan dialog, musik, dan efek suara yang lebih hidup. Neorealisme Italia mengajarkan bahwa film bisa jujur dan sederhana, sekaligus menyuarakan rakyat kecil. Sementara realisme klasik Hollywood menciptakan standar bercerita yang masih digunakan hingga kini. Semua ini membuktikan bahwa film bukan hanya hiburan. Film adalah cermin realitas, budaya, dan harapan manusia pada zamannya. Dengan memahami era film suara, neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood, kita bisa lebih menghargai perkembangan sinema sampai hari ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Atila Ayu Imtiaz izin undur diri sementara. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Taleme, bye bye.